Julukannya sih kue neraka rasa surga karena proses pemanggangan yang unik menggunakan kuali tanah liat panas membara. Ya, kue bika, kudapan asal Minang yang legit dengan tekstur lembut. Jajanan tradisional yang sudah eksis dari tahun 1990-an. Uniknya, pembeli bisa lihat langsung proses pembuatannya yang masih tradisional. Meski namanya sama-sama bika, kue bika berbeda dengan bika Ambon ya. Kue bika diolah dengan cara dibakar atau dipanggang di atas tungku api beralaskan daun pisang. Nah, Bika Talago di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi, kilometer 10 Kabupaten Tanah Datar yang paling hits. Gimana kita bisa tahu kalau bika itu udah pas untuk proses pembakarannya, Bang? Oh ya, dikira aja takaran kelapa dia, air dia, tepung dia. Oh, dia harus pakai air kelapa ya, Bang? Ya, harus pakai air kelapa. Air kelapa punya rasa manis alami dan aroma yang khas. Tekstur kue pun nantinya bakal lebih empuk dan lembut. Selain itu, gula alami dari air kelapa juga bisa jadi pengganti ragi loh. Sehingga adonan bisa mengembang dan membentuk serat yang sempurna. Bika hanya bisa menggunakan tepung beras supaya lebih kenyal dan sedikit padat. Memang sih, banyak kuliner khas Minang yang pakai tepung beras sebagai cara memanfaatkan bahan yang melimpah. Harus dikasih daun pisang, Bang? Ya, kalau nggak dialas lengket dah kan? Oh, ya. Langsung takar gitu aja ya, Bang? Ya. Harus nggak pakai cetakan? Nggak ada pakai cetakan, dia takarnya sendok aja. Cetakannya daun pisang aja di dalamnya. Nah, gitu. Ayo boleh coba nak, Bang? Boleh? Ternyata membuat kue bika tanpa cetakan butuh skill khusus. Selain harus bisa menakar adonan, skill melempar adonan dengan posisi yang pas di atas daun pisang juga diuji. Oh, gagal, Bang? Oh, gagal ya. Cara lemparnya satu. Oh, Cara lemparnya gini, santai aja. Oh, iya. Oke. Mau coba lagi deh, Bang? Coba lagi boleh? Ada dua varian rasa nih, original dan rasa pisang gula aren. Ternyata proses pembuatan varian original lebih sulit daripada varian pisang gula aren. Karena pisang gula aren lebih padat dan gak gampang buyar. Proses pemanggangan butuh waktu kurang lebih 10 menit. Aroma asap alami auto menyerap ke dalam kue. Hasilnya, tekstur bagian luar lebih garing dengan bagian dalam yang tetap lembut. Masih menggunakan kayu manis ya, Bang? Ya. Ini masih digunakan kayu manis, kan kulit dia udah diambil. Tinggal pokoknya aja lagi. Pokoknya aja. Ya. Kenapa nggak bisa pakai kayu-kayu yang lain gitu, Bang? Kalau kayu yang lain tuh yang pertama tuh asap dia banyak. Yang perih di mata ya, Bang? Ya, perih di mata. Yang kedua tuh tidak harum kan? Iya. Yang ketiga baranya pun tidak tahan. Oh iya, supaya bika matang merata, di area bawah pembakaran ada bara api agar bagian bawah bika matangnya pas. Ya, dia nggak bisa tahan lama sebab dia nggak pakai bahan-bahan pengawet dia. Dia pakainya yang alami aja, kayak kelapa, tepung beras kayak gitu. Jadi nggak bisa tahan lama, memang nggak bisa tahan lama dia. Palingan 2 hari lah paling apanya. Menikmati Bika Talago bisa dengan berbagai cara. Biasanya warga sekitar mengonsumsinya ditemani kopi daun kawa. Kelezatan Bika nggak hanya memikat wisatawan lokal saja, tapi juga pengunjung yang datang dari negara tetangga. Saya asal dari Kedah, Malaysia. Dia datang ke sini untuk liburan bersama keluarga. Rasanya sedap, walaupun tengoknya kayak ya aneh kan, dalam dibakar dengan api kan, tapi rasanya sedap macam kelapa kan, dan juga manis. Di sini baru pertama kali, tapi di Malaysia memang ada. Rasanya lebih kurang lah macam kami di sana, kalau dipanggil bingka macam kelapa macam tu kan. Rasanya sama lah.
Bergeser ke Jalan Soekarno-Hatta, Parik Rantang, Kota Payakumbuh, masih ada jajanan tradisional yang gak kalah legendaris dan populer. Kue mangkuk tempurung atau kue mangkuk tempurung. Sama-sama terbuat dari tepung beras, kue disajikan dalam wadah tempurung kelapa. Rasa original dan gula aren jadi pilihan. Nah, kalau kue bika menggunakan air kelapa sebagai pengganti ragi, kue mangkuk menggunakan gula putih sebagai pengembangnya. Pak, kenapa sih varian yang gula putih itu harus didiamkan dulu, Pak? Supaya mangkuknya itu jadinya itu bisa mekrel cepat. Kalau sudah jadi adonan, kita bikin langsung, maka mangkuk itu nggak bisa kembang. Itu makanya supaya fermentasi tibanya itu kan, tepe sama ragi itu untuk pengembangnya itu. Kue mangkuk tempurung menggunakan tepung beras supaya adonan bisa tahan bentuk saat dicetak dalam adonan batok kelapa nantinya. Mangkuk itu kan identik dengan masakan Minang. Ada juga yang kayak gini dari ubi. Nah, beda lagi namanya kan. Nah, jadi istilahnya kalau tepung terigu itu untuk buat kue kan, buat kue. Jadi cocoknya memang tepung beras ini. Agar praktis, Eka membuat adonan kue di rumahnya terlebih dahulu, baru deh ke lapak jualan. Uniknya, air rebusan yang menjadi sumber uap untuk mengukus kue dikasih daun pandan. Cara mengukus kue mangkuk ada triknya. Adonan kue dimasukkan lebih dulu ke wadah batok kelapa dan dikukus agar membentuk cetakan. Kalau sudah matang, baru deh adonan santan meluncur. Kalau adonan dan santan masuk bersamaan, nantinya santan bakal meresap ke dalam adonan dan membuat adonan pecah. Bisa gagal deh. Terus nanti udah matang, baru dikasih santannya. Oh, kenapa harus 5 menit ya, Pak? Kalau 5 menit itu waktunya ya sedang lah. Kalau lebih dari itu berubah cita rasanya. Kayak kering gitu ya, Pak? Iya, nggak jadi lumer jadinya lagi. Batok kelapa yang sudah dibersihkan dari sisa sabutnya bisa mengeluarkan minyak secara alami. Penjual pun nggak perlu mengoleskan minyak lagi saat mengukus kue. Melepaskan kue dari wadahnya pun jadi lebih mudah. Tadi katanya tempurungnya dari Pariaman ya, Pak? Iya. Kenapa harus dari Pariaman, Pak? Karena tempurung Pariaman itu teksturnya tebal. Iya. Tipis. Nah, masalahnya ini mau digerinda lagi ini kan, nanti habis dia. 3 kali kukus cair, nggak bisa lagi. Kalau tipe Pariaman ini kan teksturnya tebal nih kan, banyak. Ya. Bisa berapa tahun nih ketahanannya, Pak? Kalau ini bisa 4 tahun. 4 tahun, Pak? Iya. Dengan harga satuan Rp2.000, kue mangkuk tempurung banyak disukai pembeli. Kekayaan kuliner Minang memang gak hanya soal santan dan daging, tapi juga soal kreativitas masyarakat dalam menghadirkan hidangan ringan yang tak kalah memikat.